Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rima Roza. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah ke-NU-an. Gambarkan secara singkat tentang kondisi Indonesia saat dijajah pemerintahan Belanda. Masa penjajahan Indonesia oleh Belanda merupakan bagian dari sejarah yang kita dengar dan pelajari. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang, karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsanya sendiri. Banyak dari kebijakan yang terlalu sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Ada beberapa hal yang mampu menarik bangsa Barat termasuk Belanda ke Indonesia. Pertama, tanah Indonesia yang subur dapat menghasilkan banyak rempah-rempah yang tidak mereka temui di negara asal mereka. Kedua, Indonesia memiliki keindahan alam sebagai negara kepulauan. Ketiga, iklim tropis dan suhu hangat Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang mengalami 4 musim. Terakhir, yang kelima, hasil alam non-rempah Indonesia juga melimpah seperti tebu, padi, minyak bumi, dan batu bara. Selama masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan di mana pasar dikuasai oleh satu penjual. Meskipun begitu, ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan di masa penjajahan. Pertama, aktivitas perdagangan di Indonesia semakin ramai. Kedua, masyarakat Indonesia mengetahui tata cara perdagangan. Ketiga, perdagangan pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain. Dan terakhir, yang keempat, masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai komoditas yang laku di pasaran. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa saja yang Anda ketahui dengan Komite Hijaz? Komite Hijaz adalah merupakan cikal bakal kelahiran NU. Komite ini dibentuk oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di atas restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dibentuknya Komite Hijaz adalah untuk mengirim delegasi ulama Indonesia yang akan menghadap Raja Ibnu Saud tahun 1925. Pertanyaan ketiga, terangkan secara singkat sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya NU tak lepas dari peran besar sejumlah ulama, yakni Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. NU berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Pertanyaan keempat, jelaskan makna filosofi dari lambang Nahdlatul Ulama. Peta Indonesia di dalam bola dunia melambangkan sejarah NU yang didirikan di Indonesia. Tali bersimpul yang melingkari bola dunia melambangkan persatuan yang kokoh, kuat, dan ikatan di bawahnya melambangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untaian tali berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Yang kelima, apa saja sumbangsih dari tokoh di bawah ini terhadap NU? A. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang pahlawan nasional, kiai dari Jawa Timur yang sekaligus pendiri salah satu organisasi muslim terbesar dalam bingkai Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama.
Kiai Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum. Kiai Khalil Bangkalan adalah sosok yang menginspirasi banyak orang. Jasanya begitu besar kepada bangsa ini, sehingga sangat pantas untuk menyandang gelar pahlawan nasional. Melalui beliau lahirnya ulama-ulama besar dan karismatik di Nusantara.